yang sama-sama kita hormati, Bapak Ida Bagus. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas, mengupas. Dan juga atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu. Di awal saya perkenalkan diri ya. Nama saya Bagus Perwinjana. Sebelum jelaskan, kebetulan sebelum saya menjadi kasih intelijen di Kejaksaan Negeri Mataram, saya sebelumnya menjadi kepala seksi jaksa bisa menjadi penyelidik. Ya. Mulai dari proses melakukan penyelidikan, bagaimana melakukan permintaan keterangan, dan juga bagaimana jaksa ini mampu menuangkan apakah dan menyimpulkan apakah ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Artinya proses penyelidikan itu akan kita lakukan dalam artian mulai permintaan keterangan dan juga mengumpulkan terkait beberapa bukti. Kemudian ketika kami penyelidik ini menemukan bahwa telah ada peristiwa pidana dan juga nantinya akan memenuhi terkait beberapa unsur dari tindak pidana korupsi dari pasal yang nanti akan ditentukan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 sebagai diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, maka kami itu akan meningkatkan statusnya pada tahap penyidikan. Dan hal tersebut adalah bagaimana dalam proses beracara ini tidak terlalu membebani masyarakat ya dengan biaya-biaya, tetapi akan berupayakan dengan biaya yang ringan dan dalam prosesnya pun dengan secara cepat dan sederhana. Kita mengenal asas praduga tak bersalah juga terkait dengan presumption of innocence, dalam artian dalam proses penanganan suatu perkara karena kita mengenal asas praduga tak bersalah, tentunya ketika dalam proses tahapan penentuan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, artinya perlu melalui mekanisme tahapan proses peradilan. Mulai dari proses penyelidikan, kemudian ketika ada peristiwa pidana tingkatkan ke penyidikan, ketika berdasarkan alat bukti yang cukup ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan seterusnya, itu akan ditetapkanlah seseorang sebagai tersangka. Tetapi orang yang menyandang status tersangka ini kan belum tentu juga bersalah. Nah tentunya setelah itulah akan dilewati pada tahap penuntutan, kemudian sampai dengan upaya hukum jika ada, dan juga kemudian sampai dengan putusan. Setelah putusan inilah setelah putusan ini bersifat final atau inkrah, barulah akan dilakukan atau disebutkan bahwa orang tersebut bersalah atau tidak.